welcome TK Genetika Channel. Kembali lagi dengan saya Yuliani Yahya Rahayu dan saya Rizky Bagus Saputra. Di episode ke-15 kali ini temanya tentang New OSIS OSIS dan MPK 2022. 2023. Maaf. Narasumbernya ada siapa aja, Kai? Ada Bu Rini Anggreni MPD, ada Angga Adi Pramana, dan ada satu lagi Josephine. Ibu boleh perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama lengkap Ibu Rini Anggreni. Ya, kalau Ibu tinggalnya di Teluk Jambe Timur. Tahu nggak? Jauh ya, Bu? Enggak jauh kalau dari Ngatika. Dari Ngatika. Teluk Jambe Timur. Saat ini diamanahi di sekolah sebagai pembina OSIS, dan kalau sehari-hari di Netika ini atau di SMK 3 Karawang mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Wah, IPA. IPA sama IPS ya, Bu? Iya, digabung. Iya. IPAS. Keduanya. Iya. Berarti ngajar kelas 10. Oh ya, spesialis guru kelas 10 karena mata pelajarannya hanya ada di kelas 10. Semua jurusan itu, Bu? Semua jurusan apa gimana? yang ngajarnya? Iya. Oh enggak, karena guru IPAS kan ada 4, jadi mungkin dibagi-bagi tiap jurusan. Ya. Ada satu minimal gurunya. Oke, makasih Bu telah Ya, memperkenalkan sama-sama. diri. Oke, Ya. selanjutnya ada Angga. Oke, perkenalkan nama saya Angga Adi Pramana dari kelas 10 TSM 1. Saya kebetulan tahun ini sebagai Wakil Ketua OSIS periode tahun 2023. Saya alamat di Dusun 03 Pasir Ela, dekat di belakang CKM. Mungkin itu saja perkenalannya ya. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya Satu lagi ada Josephine. Halo semuanya, kenalin nama aku Josephine Ari Anggreni dari kelas 10 MP1. Nah, pada kesempatan di tahun ini, khususnya 2023, aku terpilih sebagai Wakil Ketua MPK. Wih, Tuh. keren. Oke, udah lama soalnya nge-podcast juga ya. Iya. Jadi kayak masih tegang gitu. Baru mulai lagi ya kan? Iya, kayak dari awal gitu, ngangengong juga. Ya, temanya itu kan new ya. Iya, new ya. Iya. Oke. Oh ya, buat Bu Rini ini gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat dan tetap semangat insya Allah. Pasti ya Bu ya. Pasti. Langsung ke pertanyaannya ya Bu ya. Boleh. Oke Bu, saya mau nanya dulu. Ya. Oke. Siapapun boleh jawab ya Bu. Iya. Nah, mengapa OSIS dan MPK didirikan Bu? Coba siapa yang nih. mau yang jawab nih? Siapa yang mau jawab? Dari OSIS apa MPK dulu? Boleh, dari mana aja? Sweet. Sweet. Oke, Angga. Yang menang. Oke, tujuan OSIS didirikan itu untuk membantu kegiatan program yang mau diadakan di SMK Negeri 3 Karawang. Seperti itu. Dari MPK apa nih? Kita kalau dari MPK nih, MPK ini tuh dia yang meninjau atau mengevaluasi dari kinerja OSIS. Tapi dia juga ikut turun tangan langsung dalam membantu kegiatan yang ada di sekolah. Oke, jadi mengawasi sekaligus membantu juga ya untuk MPK. Oke. Lanjut. Nah, menurut Ibu, tanggapan Ibu gimana? Tanggapan Ibu mengenai OSIS dan MPK di tahun ini? Ya, OSIS dan MPK di tahun ini menurut Ibu ya luar biasa gitu ya. Mereka-mereka yang rela mengorbankan waktunya pasti lebih banyak meluangkan waktu dibandingkan dengan teman-teman yang tidak ikutan organisasi ya, baik di OSIS maupun di MPK. Jadi menurut Ibu, mereka-mereka yang ikutan OSIS dan MPK ini adalah mereka-mereka yang hebat gitu ya. Luar biasa. Luar biasa. Acungkan jempol ya. Ya, karena mereka mau memberikan waktunya gitu ya di luar kewajiban mereka sebagai pelajar seperti itu. Jadi kalau ada 5 jempol ya 5 jempol ya buat anak-anak OSIS. Di luar nalar. Keren.
Nah, nih Bu, Next. kan ada syarat sama kriteria buat masuk OSIS MPK kan ya. Wah, Nah, itu masuk tuh lagi? enggak, kan udah kelas 12 nih. Oh iya. Udah mau udah purna. Udah mau, udah purna. Udah kayak pas kibra ya. Nah, kira-kira syarat sama kriteria buat masuk OSIS sama MPK itu apa, Bu? Nah, coba dari MPK nih syarat masuk MPK apa nih? Oke, yang pertama syarat masuk MPK itu yang pastinya terdaftar sebagai siswa-siswi pelajar SMK Negeri 3 Karawang ya. Oke. Nah, habis itu sebelum masuk banget ke MPK nih, kita tuh ada dulu di tes tulis gitu. Jadi nanti sama anggota inti MPK biasanya kita melakukan tes tulis terlebih dahulu. Nah, nanti itu selang beberapa hari nantinya tuh akan diumumkan yang terpilih gitu kan. Kebetulan saya lulus tes tahap pertama, seneng banget dong. Iya. GG. Lalu dilanjut dengan tes tahap kedua yaitu wawancara. Wawancara sebenarnya itu hal yang paling deg-degan. Ya. Iya, benar banget. Pasti gak sih? Apalagi sama HRD. Ntar. Terus dan di tahap wawancara itu juga pun walaupun deg-degan setengah hidup Mati. Mati. Oh, setengah hidup ini mah. Setengah hidup, Soalnya kan gak setengah hidup mati. masih hidup. Iya. tapi bisa menjawab semua pertanyaan itu Iya. dengan baik, Iya. lancar, benar-benar dimudahkan dan akhirnya pas pengumuman lolos. Alhamdulillah. Dan ditanyanya tuh soal wawancara, di dalam wawancara itu ada pertanyaan yang berkaitan dengan kepemimpinan. Kepemimpinan. Jadi ya dalam suatu organisasi kalau kita mau masuk organisasi pastinya harus punya jiwa yang tegas, Iya. bijaksana dan jiwa kepemimpinan itu harus ada gitu. Mungkin kurang lebih sama ya dengan OSIS ya? Ya, jadi dari OSIS juga gak beda jauh sama MPK. Jadi kita tuh yang pertama tuh sudah pasti harus siswa-siswi SMK Negeri 3 Karawang. Soalnya nggak mungkin kan kalau misalkan Sekolah lain ya. Iya. Aku mau masuk SMK Negeri 3 Karawang jadi OSIS. Iya. Jadi yang pertama tuh harus siswa-siswa SMK Negeri 3 Karawang. Oke. Nah, terus sama ada tes juga, cuman bedanya di OSIS itu tesnya full wawancara gitu. Jadi Full wawancara. wawancaranya tuh ada dua tahap penyisihan lewat wawancara. Oke. Jadi yang pertama kita dari semua anggota OSIS tuh dites diwawancara gitu kayak biasa. Nah, terus yang tahap 2 tuh dibagi jadi 2 sesi. Tahap wawancaranya tuh jadi sesi yang pertama sama sesi yang kedua. Soalnya biar gak keteter juga kan. Juga. Biar gak kebanyakan gitu. Iya. Gak sama di OSIS juga harus harus punya Jiwa kepemimpinan. kepemimpinan, kedisiplinan, Disiplinan. itu harus banget gitu. Soalnya kan yang namanya OSIS, MPK itu kan contoh. Contoh. Iya, seperti itu. Ya, bisa disimpulkan Ya. jadi syaratnya adalah pertama dia harus Warga SMK. Siswa Oh, atau siswa. SMKN 3 Karawang dan mungkin di kelas 10 dan 11 Ya. karena kalau kelas 12 udah nggak bisa ikutan. Ya, gak bisa Karena ikutan. udah purna tadi. Udah purna. Yang selanjutnya adalah mengikuti serangkaian tes yang diadakan masing-masing organisasi baik di OSIS maupun di MPK tadi yang sudah dijelaskan. Ya. Oke. Lanjut ya, Bu. Ya, boleh. Siapa saja yang bergabung dalam anggota OSIS dan MPK? Siapa saja? Yang bergabung. Yang bergabung keseluruhan gitu kan. Ketua OSISnya siapa nih? Ah iya, ini kan ada wakil. Di sini juga wakil ya. Kenapa sih ketua OSISnya ada Astagfirullah. sekarang coba? Kasih Why? alasannya. Spill. Mungkin itu aja coba. Oke. Ketua OSISnya periode 2023 ini Teh Adiba Jasmine Rizkia Putri dari kelas 11 AKL 1. Dan Teh Adiba tuh kebetulan pagi Hari. Lagi. sore hari ini gak bisa hadir karena lagi PKL. Nah, praktek kerja. Ya, Prakerin praktek ya. kerja. Di lapangan. Ya. Praktek kerja lapangan. Jadi ya kalau karena Teh Adibanya gak ada, jadi ya diwakilin sama wakilnya. Asik. Itu Angga. Akhirnya Angga. Nah, MPK. Buat MPK-nya nih. Ketuanya siapa nih? Ketuanya? Oke, jadi saya di sini mewakili Teh Koiruni Satri Gustiawan dari kelas 11 TKJ 1. Sama, beliau juga berhalangan hadir dikarenakan lagi PKL gitu. Jadi ya saya karena sebagai wakilnya, wakil yang baik tentu. Amin. Yang bertanggung jawab Yang ya. bertanggung jawab. Jadi saya menggantikan beliau untuk ada di sini. Oke.
Lanjut ya Bu ya. Ya, boleh. Apakah jumlah anggota OSIS dan MPK meningkat di setiap tahunnya Bu? Ya, karena Ibu baru mengamati 2 tahun ini ya, gitu ya, setahun kemarin dengan perbandingannya dengan tahun ini, jumlah anggota OSIS dan MPK itu meningkat gitu, dilihat dari laporan struktur kepengurusan OSIS yang mungkin tadinya per sekbid itu hanya ada 3 orang gitu ya, sekarang menambah menjadi 5 orang, dan alhamdulillah berarti bisa disimpulkan bahwa setiap tahun atau dari tahun 2022 ke 2023 ini anggota OSIS dan MPK-nya itu meningkat atau bertambah. Iya. Seperti itu. Oke Bu. Nah, ada lagi nih Bu. Apa? Berhubung Ibu sekarang jadi pembina OSIS dan MPK. Nah, ada alasan nggak Bu kenapa Ibu jadi pembina OSIS dan MPK nih? Oh gitu. Iya, kan penasaran juga. Alasannya ditunjuk. Mungkin ada hal lain ya. atau apa gitu. Ya, alasan yang pertama karena mungkin dalam setiap lembaga itu pasti ada dinamika perubahan setiap tahun anggaran maupun tahun ajaran. Nah, di Netika ini selain di tahun ajaran baru juga ada perubahan di tahun anggaran, yaitu Januari ini ya. Yang pembina OSIS sebelumnya mungkin ditukar ya, jadi di tim kedisiplinan, yang Ibu tadinya dari tim kedisiplinan jadi di pembina OSIS gitu. Nah, alasan kenapa misalnya ketika diamanahkan itu mau ya, karena kalau misalnya menjadi pembina OSIS kan itu bisa jadi lebih masif kebaikannya, ya enggak? Iya. Nah, kita bisa menggerakkan OSIS untuk menggerakkan kebaikan-kebaikan yang lain. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah Ibu nih, contoh kegiatan yang diadain OSIS sama MPK di SMK 3 Karawang itu apa aja Bu? Kegiatan tuh udah ada beberapa yang dilakukan, mungkin pada MPK dulu deh. Kegiatan sudah dilakukan dan mungkin yang akan datang dilakukan. Kegiatan yang sudah dilakukan itu kami karena divisi kami itu ada yang dimana mendampingi komisi untuk menjalankan setiap tugasnya. Di situ kami mendampingi komisi A tentunya dan juga sekbid 2 untuk melatih upacara setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat. Setelah itu kita juga mendampingi yang latihan senam komisi D itu juga didampingi dari sekbid 7 juga ya. Terus kemarin baru banget nih kita habis ngelakuin hari gizi dari sekbid 7 dan komisi D gitu. Jadi itu juga kita turut serta membantu dalam mensukseskan acara tersebut. Dan yang akan datang itu nantinya ada Songfest sama angket aspirasi nih. Ih, keren banget gitu. Apa tuh? Ditunggu ya guys ya. Jadi aspirasinya itu kita tuh pengennya tuh dibikin secara online lewat Instagram. NGL gitu. Oh, NGL. Nggak tahu NGL apa ya? Biar agak modern. Iya, modern ya. Agak modern, jadinya kita buat nantinya seperti itu. Kalau untuk lanjutannya stay tune di IG-nya MPK. Jangan lupa follow. Kali aja mau kirim ke kelas kan. Oh iya, boleh. Nah, buat OSIS gimana nih? Nah, OSIS alhamdulillah kemarin yang udah terlaksana tuh pas tanggal 27 Januari tuh itu adalah hari gizi. Terus kita juga untuk menertibkan siswa ya yang nggak disiplin, kita juga udah ngadain kemarin tuh razia bulanan. Alhamdulillah tuh lancar. Lancar. Yang akan dilaksanakan nanti mungkin peringatan Isra Miraj, terus Hari Kartini sama piket akbar ruang OSIS. Piket akbar. Ya, jadi piket akbar itu dilaksanain sama seluruh anggota OSIS sama MPK juga. Oke. Oh, jadi mungkin takutnya bingung nih, tadi ada sekbid 1-7 Nah, gitu iya ya. itu. Coba jelasin dulu. Struktur Sekbidnya ada OSIS itu berapa? ada ketua Iya. OSIS, terus ada apa lagi? Oke. Ketua OSISnya kan tadi udah ada Diba Jasmine Rizkia Putri dari 11 Angka 1. Kemudian wakil ketua OSISnya ada Angga Adi. Asik. Aduh, jadi malu nih. Aduh. Iya, benar. Kan nggak bawa palu. Iya. Dari kelas 10 TSM 1, kemudian ada sekretaris satunya yaitu Kang Gilang Agustian. Nah, jadi Kang Gilang ini
Di partnernya itu ada Ayesa Ribina dari 10 TKJ 3. Nah, ada anak TKJ nih. Jadi Wah. sekretaris. TKJ. Iya, tadi lupa Kang Gilang kelasnya belum disebut. Kang Gilang dari kelas 11 AK 4. AK4. Nah, terus bendahara satunya yang suka nagihin uang kas. Ya? Ada Kang Rafiq, Kang Ngeri. Muhammad Rafiq Said dari kelas 11 TAP 3. Bendahara duanya ada Kaisa Latifah Gustian dari kelas 10 AKL 3. Nah, kemudian sekarang ada persekbidnya. Sekbitnya. Ini lihat HP nih, Iya. cek dikit gak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Sekbitnya itu Banyak soalnya sekbidnya. ada berapa Ada tuh? berapa sih? Ada 8 sekbid sama 1 tim IT. Wih. Sekbid 1. Untuk sekbid 1 itu tentang pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sekbid 1 ini kayak yang ngayain Isra Miraj tadi, terus yang keputrian. Programnya dia gitu, ya, tugasnya dia. Salah satunya. Salah satunya. Salah dua berarti kalau dua. Salah duanya. Untuk ketua sekbidnya ada Teh Yauma Nadine Alfarida dari kelas 11 AKL 2. Nah, kemudian untuk sekbid 2 pembinaan wawasan kebangsaan dan kewarganegaraan. Nah, jadi sekbid 2 ini salah satu programnya yaitu itu ngelatih upacara tadi. Melatih upacara. Melatih upacara. Nah, untuk jadwal melatihnya itu dari mulai hari Senin, Kamis sama Jumat. Jadi 3 hari dalam seminggu latihannya itu. Oke. Bergantian ya kelasnya. Ya. Nah, untuk ketua sekbidnya ada Teh Nova Elian dari kelas 11 TKJ 3. Nah, TKJ lagi nih. Banyak TKJ. Iya, banyak TKJ-nya. Nah, kemudian untuk sekbid 3, pembinaan kepribadian unggul dan kedisiplinan. Nah, kalau misalkan sekbid 3, ini lebih kedisiplinan. Jadi, kayak yang tadi ngerazia tuh salah satu contoh programnya. Jadi, program yang razia itu yang ngadainnya sekbid 3, cuman yang ngelakuin Semua yang anggota. laksanain programnya itu semua anggota. Untuk ketua sekbidnya ada Siti Maisito, Teh Siti Maisito dari kelas 11 AKL 2. Kemudian ada sekbid 4, pembinaan pemeliharaan lingkungan hidup. Nah, sekbid 4 ini yang tadi ngadain itu Oh tuh. piket akbar. Nah, jadi berkaitan dengan kebersihan Pembersihan. pemeliharaan lingkungan hidup. Untuk ketua sekbidnya ada Teh Vikania Cindy Aureli Syari dari Oke. kelas 11 AKL 2. Nah, untuk sekbid 5 ada demokrasi, HAM, pendidikan politik dan toleransi sosial. Jadi sekbid 5 ini kayak salah satu programnya yaitu ngebantu pas PPDB terus sama ngadain MPLS juga. Untuk ketua sekbidnya ada Teh Gusna Wita Putri Cahyadi dari kelas 11 TKJ 2. TKJ lagi. Untuk Borong semua. sekbid 6 ada pembinaan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan. Nah, jadi sekbid 6 ini kayak kita tuh ngadain danusan gitu, dana usaha. Jadi kita kayak jualan gitu. Dari sekbid 6 itu masuknya. Untuk ketua sekbidnya ada Teh Karisma Maya Nur Aziza dari kelas 11 AKL 2. Nah, sekbid 7. Oke. Sekbid 7 tentang pembinaan kualitas jasmani, kesehatan dan gizi. Nah, jadi salah satu programnya sekbid 7 itu kayak jadi instruktur senam pas kalau setiap hari Jumat. Nah, terus Siapa? Kayak siapa? Aduh. mantan anak sekbid 7 nih. Enggak. Pernah jadi instruktur senam. Untuk ketua sekbidnya ada Teh Yunisha Rodiana Putri dari kelas 11 AKL 3. Oke. Nah, kemudian sekbid 8 ini tentang pembinaan sastra, budaya dan keterampilan. Jadi tentang kebudayaan. Untuk ketua sekbidnya ada Teh Zahwa Melinda Anggraini dari kelas 11 TKJ 2. TKJ lagi. Nah, Sikat. nah, kemudian terakhir nih ada tim IT. Wah. Tim IT ini jadi tugasnya kayak jadi tukang foto setiap event gitu. Tim fotografer lah ya, fotografer. sama videografer. Nah, untuk ketua tim IT ini ada Kang Arsil Padilla dari kelas 11 TAP 2. Oke. Itu tadi itu struktur OSIS-nya, persekbid sama intinya. Nah, sekarang MPK nih, apa aja? Oke, dimulai dari ketua MPK yang menjabat sekarang yaitu Teh Koirunisa Trigustiawan dari kelas
11 TKJ 1. Lalu dilanjut dengan saya sendiri, wakilnya Josephine Ari Anggraini dari kelas 10 MP1. Lalu dibantu juga dengan sekretaris 1 yaitu Teh Alia Puspitasari dari kelas 11 ADKL 1 dan partnernya yaitu Revin dari kelas 10 TKJ 1. TKJ lagi. Terus ada juga bendahara nih yang super galak. Oh, jadi ngeri. Bendahara satunya ada Teh Afrinalia dari kelas 11 ADKL 1. Oh, Dan bersama partnernya yaitu Salwa dari kelas 10 MP2. MP2. Nah, kalau di OSIS kan ada sekbid nih. Iya. Nah, kalau di MPK itu ada komisi. Komisinya itu ada 5 yang terdiri dari komisi A, yaitu dia yang bertanggung jawab untuk membantu sekbid 1 dan 2 menjalankan tugasnya serta mengevaluasi kinerja dari sekbid 1 dan 2 yang diketuai oleh Kang Rio Chandra dari kelas 11 OTKP 2. Lalu ada komisi B. Komisi B ini yang membantu menjalankan tugas serta mengevaluasi kinerja dari sekbid OSIS 3 dan 4 gitu. Yang diketuai oleh Diandra Gusti dari kelas 10 TFP 1. Dan yang ketiga nih ada komisi C, yaitu dia ini bertugas untuk membantu juga dan mengevaluasi tentunya kinerja OSIS sekbid 5 dan 6. Nah, saya dulu sebelum jadi Wakil, aduh. The next. wakil ketua MPK, saya juga ikut The next level. masuk ke komisi C ini. Jadi Oke. sekarang itu komisi C diketuai sama Kang Ujang dari Weh. kelas 11 TSM 2. Kang Ujang. Ya, dan ada juga dari komisi D yang membantu menjalankan tugas dari sekbid 7 dan 8 gitu. Jadi mereka juga sama membantu tugas dan mengevaluasi juga tentunya. Yang diketuai sekarang itu sama Teh Rukiah dari kelas 11 OTKP 3. Lalu yang ketiga kan Yang keempat. Oh iya, The last. ya, yang terakhir itu ada komisi IT gitu ya yang bertugas untuk membantu juga kinerja dari sekbid IT, tim IT dari OSIS gitu. Yang sekarang diketuai oleh Kang Noval dari 11 TSM 2 juga gitu. Oke. Udah. Luar biasa sekali, sangat sibuk sekali jadi OSIS dan MPK ya. Kayaknya susah ya bagi ngatur waktunya ya. Ya susah-susah gampang Susah-susah sih. gampang. Harus pinter manage. Harus pintar manage waktu juga ya. Harus ada ini manajemen waktu. Iya. Apalagi yang ikut eskul kan. Wah, Ya itu. double waktunya itu. Kadang seminggu gak pulang. Iya. Sekalian jadi penghuni sekolah. Emaknya nggak nyariin apa ya? Aduh. Oke Bu, lanjut lagi ya Bu. Iya, Nah, boleh. selain dari tugas-tugas MPK dan OSIS, maaf ya Bu, ingin bertanya. Tugas-tugas dari pembina OSIS itu apa aja ya Bu? Ya, selain tadi ya tugas-tugas dari MPK dengan Iya. OSIS, nah pembina OSIS itu memiliki tugas yang pertama adalah bertanggung jawab tentunya terhadap Iya. serangkaian kegiatan OSIS maupun MPK. MPK. Kemudian yang kedua adalah memberikan nasihat ya, mungkin ketika misalnya ada kepada pengurus atau kepada ya pengurus OSIS dan MPK ketika ada membuat kegiatan atau hal-hal yang ingin dilakukan. Iya. Jadi mereka ini sebelum misalnya mau melakukan tuh konsul dulu, Konsul Bu, dulu, kita ya. mau ngadain ini. Nah, tugas pembina OSIS salah satunya, tadi salah dua berarti ya? Salah dua. Salah duanya Salah dua. adalah memberikan nasihat. Memberikan Kemudian salah nasihat. tiganya adalah mengesahkan. Nah, mengesahkan kemarin kan sudah dilantik tuh kan, iya. juga pada satu upacara ya. Keren nggak tuh? 2023. 2023 ya. Keren banget sih itu. Ya, mengesahkan keanggotaan OSIS dan MPK. Kemudian juga dalam sebuah organisasi kan pasti punya anggaran rumah tangga dan anggaran Wah, dasarnya. Nah, iya, itu iya. juga disahkan oleh pembina OSIS. Dan selanjutnya adalah kalau OSIS mau rapat, ya menghadiri rapat-rapat OSIS seperti itu. Jadi kemarin sih pertama itu perdana itu untuk rapat tentang ini program kerja semuanya
semua bidang dibuat merencanakan programnya kemudian dilaporkan seperti itu, Oke. dan itu salah satu tugas dari pembina OSIS adalah menghadiri rapat yang diadakan OSIS maupun MPK. Kemudian Oke. yang terakhir adalah mengadakan evaluasi ya terhadap kegiatan OSIS dan MPK, karena evaluasi itu penting Penting untuk perbaikan kegiatan selanjutnya. Iya. Banyak banget ya, Bu. Iya. Nggak jauh beda lah. Tapi kayaknya lebih banyakan ibu ya. Lebih berat juga. Lebih berat, Iya, lebih berat. banyak angin di bawah badainya ya. Iya. Lebih berat ya, Bu ya. Luar biasa, Ibu. Lanjut. Nah, untuk bagian terbaik dari OSIS MPK itu apa ya, Bu ya? Nah, kira-kira ini nih pengalaman terbaik kemarin ya, Iya. the best jadi anggota OSIS dan MPK. Coba Gimana? pribadi aja ya, coba gimana nih, dari OSIS dulu deh. Boleh, boleh. Dulu, kalau bagi Angga sendiri sih pengalaman terbaik itu waktu LDKS mungkin ya. Wih. Soalnya waktu LDKS itu kita kekeluargaannya lebih terasa gitu. Soalnya kan waktu LDKS itu kita digabung sama OSIS, MPK, sama ketua eskul juga. Tanya dong Jadi- ketua pelaksananya siapa? Oh Ketuplak. iya. Ketua pelaksananya siapa? Siapa? Siapa Ya. tuh? Saya. Iya, Ibu Rini. Nah jadi kayak di situ tuh kita lebih ramai gitu, lebih banyakan orangnya. Iya. Oh, berarti berkesan ya. Berkesan LDKS-nya. banget berarti ya, LDKS. Oke. MPK nih, Josephine. Kalau buat aku sendiri pengalaman terbiasa itu ketika terpilih menjadi wakil ketua Wih. MPK. Itu rasanya Seneng. senang, sedih, campur aduk lah pokoknya. Gimana ya senang kepilih gitu kan. Berarti orang-orang itu menaruh kepercayaan terhadap Teh Ica sama aku Iya. juga gitu kan. Tapi di satu sisi wah berarti kita nih megang tanggung jawab yang besar nih sama MPK. MPK gimana kedepannya itu Nah, ada di tanggung jawab aku, Teh Ica dan teman-teman yang lain gitu, inti-inti yang lain gitu sih. Iya, iya. Terus sama paling pas sama sih LDKS tuh benar-benar seru. Wah, Bu Top. Rini. Pas ya. Ketua pelaksananya. Eventnya udah Event itu. Aduh, capek tapi seru gitu. seru Ya, siapa dulu ketua pelaksananya? Aduh, panitianya. Aduh. pas 12. Terima kasih juga buat kelas 12. Bah. Kesini. Oke. Oke. Bu, ada lagi, Bu. Apa tuh? Bantu. Apaan tuh? Apaan tuh? Kejamanan juga apaan tuh ya? Iya. Kirain zaman saya aja. Waduh. Sudah berapa lama Ibu jadi pembina OSIS dan MPK nih, Bu? Oh, berapa lama pembinaan OSIS dan MPK? Saya sudah 1 bulan. Jadi ini Keren. anniversary 1 bulan. Anniversary. Mensi, Dirayain. mensi. Mansip itu apa sih? Kalau anniversary kan buat 1 tahun gitu, Iya. Bu. Kalau yang buat Bulanan. bulanannya itu mensi. Mensi. Oh, gitu berarti mansip ya Iya. 1 bulan. Karena SK saya jadi pembina OSIS itu 9 Januari 2023. Sekarang 9 Februari ya? Iya. 9. Wow. Ternyata ini dalam podcast ini dalam rangka perayaan Perayaan Bu Rini. ini 1 bulan. Yeay. Nah, Bu, Ibu kan jadi pembina OSIS sama MPK nih. Oh. Buat kelebihan dan kekurangannya selama jadi pembina OSIS dan MPK apa aja, Bu? Ya kalau misalnya kelebihan mungkin karena ibu terbiasa untuk mengelola organisasi pelajar gitu ya. Jadi Iya. ketika mengelola OSIS itu ya sudah terbiasa bagaimana mengelola sebuah kegiatan Iya. gitu ya. Mungkin itu kelebihannya. Kalau kekurangannya mungkin mendampingi pelajar itu energinya harus unlimited Wah, karena iya. kita berhubungan dengan para pemuda yang memang energinya unlimited. Bayangkan kalian sudah belajar dari jam 7 bahkan sekolah itu berangkat jam 6 mungkin Iya. ya. Iya. Pulang maghrib itu nggak ada habisnya kan Iya. energinya. Sedangkan kita nih itu mungkin Istirahat. waktu dari Iya. segi waktu gitu. Kita harus banyak stok energinya gitu. Mungkin kekurangannya dari segi mendampingi dalam hal waktu karena kita mendampingi orang-orang yang memiliki energi unlimited. seperti Unlimited. itu. Udah kayak kuota. Iya dong. Kuota. Makanya
karena pemuda itu memiliki energi unlimited, makanya kalau tidak disalurkan dengan baik, ya Iya. itu akan jadi Sesi. sesuatu yang tidak baik juga. Iya. Oh, gitu tidak kan. baik. Makanya ada OSIS dan MPK ini mungkin jadi salah satu sarana dalam mewadahi energi yang banyak ini, bagaimana biar terarah agar menjadi lebih baik nantinya seperti itu. Keren. Tapi unlimited itu mahal loh Kang. Ah iya sih bener. Kuota unlimited aja mahal. Bener. Apalagi energi unlimited. Waduh. Sama dengan MC kuadrat ya, energi. Guru fisika ini. Oh iya. Oh, Aduh, MC. aku jelek di fisika. Tapi ini suka MTK. MTK dulu. Nggak jauh beda ya Bu ya? Kalau fisika sama MTK kan agak Nggak jauh, tapi orang fisika pasti bisa matematika, orang matematika belum tentu bisa fisika. Iya, kayak aku. Nggak harus bisa fisika dulu. Nah, terakhir ya Bu. Aduh, nggak kerasa udah Nggak terakhir. kerasa ya terakhir ya. Nggak kerasa. Perasaan baru mulai tadi. Jadi betah. Di sini mah dingin. Waduh. Kalau di kelas? Aman, enggak? Aman. Aman kalau nggak TSM ya? kalau nggak hujan. Nggak. Dinginnya sama kipas di kelas. Oh di kelas. Oke, terakhir ya Bu. Iya, oke. Adakah kesan dan pesan Ibu atau OSIS dan MPK atau Angga dan Josephine ya? Ya maaf. Joseph. Untuk anak OSIS dan MPK tahun ini. Nah, mungkin dari Kesan dan MPK dulu deh. Boleh. Kesan dan pesan untuk teman-temannya di MPK. Pesan dan pesannya semoga kedepannya kita sama-sama bisa membangun MPK untuk organisasi yang lebih baik gitu kan. Terus juga buat anak-anak yang pasif, ayo dong tingkatin lagi keaktifan kalian jadi anak MPK itu seru loh. Terus juga terima kasih buat kelas 12 yang udah mau lengser nih ya. Terima kasih udah membina kami tentunya selama kemarin ya, tahun kemarin 2022. Pokoknya kalian keren lah. Semoga kita juga bisa ngikutin kayak kalian ya. Iyalah. Semoga kita juga lebih baik. Nih. Amin. Nah, OSIS. OSIS. Dari Pesan Cakep. pesan dari belum. Oh belum. Angga, paling buat anggota OSIS jangan patah semangat, tetap kompak, terus tetap jaga silaturahmi. Buat yang pasif juga nih, Marahin. Ayo dikasih marahin nih. buat yang pasif aktif lagi. Ngapain sih pasif? Seru kok jadi OSIS tuh. Iya. Biar kalian tuh bisa belajar menjadi lebih dewasa, menjadi Asik. seorang pemimpin, belajar disiplin juga. Jadi kita tuh di OSIS, yuk kita sama-sama belajar berorganisasi. Iya. Karena kita tuh gak mungkin di sekolah terus, kita juga kan bakal terjun juga ke masyarakat. Ah, benar. Seperti itu. Oke, terakhir. Ibu. Terakhir pesannya buat OSIS dan MPK, kalian harus tetap kompak ya, tetap bisa bekerja sama dengan baik. Tidak ada hal yang misalnya, oh saya merasa MPK ini lebih tinggi dibandingkan dengan OSIS, seperti itu. Memang kalau secara struktur emang, tapi kan secara dalam bekerja sama ya kita sama-sama. Sama-sama. Gitu ya. Tadi seperti alasannya diadakannya OSIS dan MPK adalah untuk membantu atau membangun etika menjadi lebih baik. yang lebih baik lagi. Itu yang pertama ya. Jadi tetap kompak selalu buat OSIS dan MPK. Kemudian yang kedua adalah pesannya harus bisa belajar untuk mengambil prioritas. Jadi kadang misalnya antara kegiatan OSIS, eskul dan belajar gitu ya, itu harus bisa mengambil prioritasnya, mana yang lebih penting gitu ya. Nanti coba baca deh materi tentang bagaimana kita mengambil prioritas, karena ada sesuatu yang penting dan genting, penting tidak genting, genting tapi penting, tidak genting tapi tidak penting. Genteng. Nah itu ya, jadi harus bisa mengambil prioritas. Jadi mana yang memang ketika saya di sana itu ternyata tidak bisa berjalan nih, maka saya harus ada di sana. Tapi ketika misalnya saya di sana masih kegiatan bisa berjalan, sedangkan saya harus ada kegiatan yang utama, maka delegasikan ke yang lain. Nah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah harus bisa membagi waktu juga antara organisasi dengan kegiatan belajar mengajar gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah
ini apa harus menjadi contoh ya. benar. Ya, Ibu akan makanya udah diwanti-wanti tuh di grup bahwa ketika OSIS dan MPK melakukan pelanggaran kedisiplinan, maka sanksinya itu jadi double gitu. Double. Makanya harus memperbaiki diri sebelum ada sidak dari Wakasek Kesiswaan dan pembina Pembina OSIS seperti itu. Dan yang terakhir tentunya lakukanlah kebaikan dimanapun berada karena ketika kalian menjadi OSIS itu kan bisa membentuk suatu kegiatan yang bisa mengajak gitu ya warga khususnya adalah siswa-siswi SMKN 3 Karawang untuk melakukan kebaikan ya seperti itu. Jadi tetap semangat ya gitu ya, tetap semangat untuk di OSIS maupun di MPK biar kebaikan itu menjadi masif atau kebaikan itu tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga bagaimana kita bisa melakukan kebaikan untuk orang lain karena sebaik-baiknya orang adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Masya Allah. Baik, kesimpulannya adalah OSIS dan MPK sebagai wadah bagi peserta didik di sekolah untuk mencapai tujuan pembina dan pengembangan siswa yang sesuai dengan visi misi sekolah. Pengurus OSIS dan MPK adalah peserta didik yang dipilih berdasarkan prestasi dan keaktifan peserta didik di lingkungan sekolah. Menjadi pengurus OSIS dan MPK harus memiliki wawasan yang luas, pandai berinteraksi. Ya udah. Itu aja. Makasih banyak buat Bu Rini, Makasih banyak, Angga, Bu. sama Joseph udah mau jadi narasumber di Udah mau hadir. Iya gitu. Terima kasih kepada hostnya ya. Apa ini host? Apa tuh? Apa? Masih ada nanti lagi podcast yang lain masih di hostin nggak? Atau Nggak tahu tuh. Ini terakhir kelas 12. Nggak tahu Bu. Masih kontrak. Apa udah habis kontrak? Aduh nggak tahu. Sama-sama ya. Woi, jangan. Jangan dong. Oke, Penutupan nih. penutupannya. Penutupan. Anyway, jangan lupa like Komen. and Subscribe. subscribe. Annyeong. Oh.